Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bireng akan melakukan coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rita Zahra SPD. Saya Rahmatia SPD. Saya Yusnita SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Rahmatia? Waalaikumsalam Bu Yusnita. Alhamdulillah sehat. Bu Yusnita sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apa benar hari ini Bu Rahmatia akan melakukan proses coaching dengan Ibu Rita Zahra? Iya benar Bu Yusnita. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Bu sama Ibu. Apa boleh? Boleh Bu Yusnita. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini Kus dan Kusi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kusi dan juga bagaimana Kusi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kusnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Rahmatia, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi begini Bu Yusnita ya, jadi potensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Bu Yusnita. Yang pertama adalah mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Dari percakapan coaching nanti saya ingin indikator yang ingin saya lihat adalah di mana coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Demikian dulu Bu ya, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu Rahmatia melakukan coachingnya terhadap Koshi. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Rahmatia. Sepertinya ada yang mau Bu Rita sampaikan ya, atau Bu Rita ceritakan nih? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, kebetulan saya juga lagi ada waktu luang nih Bu Rita. Kira-kira Ibu mau bercerita tentang apa? Begini Bu, terkait dengan guru di sekolah yang menurut saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya begitu. Seperti menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, seperti ceramah. Ceramah kan padahal metode seperti kita ketahui bersama ya Bu, kalau perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar ya. Jadi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi seperti itu Bu. Oh iya. Jadi kalau saya garis bawah ini ya Bu ya, berarti permasalahan yang Bu Rita hadapi ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan yang Bu Rita di sekolah yang kurang bervariatif ya. Iya. Terus medianya atau model pembelajarannya juga masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional dan yang lama ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Rita dapatkan dari percakapan coaching kita nih Bu? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah adanya perubahan ya Bu ya.
Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide, presentasi, PowerPoint. Dan juga lebih baik Bu ya, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariasi begitu Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, serta media itu bisa dikatakan kondisi yang sangat ideal ya menurut Bu Rita ya. Jadi kira-kira nih Bu Rita, kalau Ibu lihat perkembangan proses pembelajaran yang ada di sekolah Bu Rita sekarang itu ada pada level berapa ya kira-kira? Kalau misalnya level tertingginya mulai dari 1 sampai dengan 10, kira-kira proses pembelajarannya ada di level berapa Bu Rita? Sepertinya masih ada di level 5 nih Bu ya. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, berarti masih di level 5 ya Bu Rita ya. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan dari level 5 ke 7 Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Rita lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut di sekolah? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu secara yang saya antara saya dengan rekan sejawat ataupun face to face kami lakukan secara bergantian seperti itu. Oke, berarti untuk mentoring nantinya seperti apa nih yang akan direncanakan dengan proses mentoring atau pendamping? Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Rita terapkan biar teman-teman Bu Rita di sekolah itu nyaman dengan cara penyampaian dari Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mencoba nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang lebih bervariatif. Berarti Bu Rita tadi sudah pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Yeah. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Rita untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana Bu Rita? Sepertinya yang mentoring Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang lebih matang. Terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring saja. Oke, jadi kalau secara mentoring nih Bu Rita, pada saat Ibu Rita akan melakukan kegiatan mentoring ini, Bu Rita memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja Bu Rita? Saya nanti mungkin meminta bantuan teman guru atau sejawat dan memang yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariasi. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan Ibu Vina boleh. Oke, berarti Bu Rita pengen melakukan mentoring nih dengan cara berkolaborasi bersama dengan rekan guru di sekolah di tempat Bu Rita bekerja. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentoringnya? Insya Allah kayaknya secepatnya ya Bu. Mungkin dalam minggu ini Insya Allah saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali Bu Rita ya. Oh ya, kira-kira nih Bu Rita dari percakapan kita hari ini apa nih yang bisa Bu Rita dapatkan? Kayaknya bukan
Dari percakapan kita hari ini saya dapat gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah kalau begitu Bu Rita, berarti sekarang sudah ada gambaran ya bagaimana caranya menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif nantinya. Iya Bu. Ya, saya tunggu nanti ya kabarnya ya Bu Rita ya. Setelah Bu Rita melakukan mentoring, saya juga akan mendengar nih cerita-cerita terbaru dari Bu Rita. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Rita ya. Semoga rencana-rencana Bu Rita untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Rita, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, bisa Ibu ceritakan langsung sama saya, atau kalau tidak Ibu hubungi saya saja. Semoga kita bisa mengobrol lagi ya di lain kesempatan ya Bu Rita. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rahmatia. Waalaikumsalam Bu Isnita. Bu Rahma, tadi Bu Rahma sudah melakukan coaching dengan Bu Rita Bu ya. Alhamdulillah sudah Bu Isnita. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Iya boleh Bu Isnita. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi pada saat percakapan coaching, kami sudah melakukan percakapan coaching itu dengan menggunakan alur Tirta ya Bu Yusnita, di mana pertama saya menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa membuat si coach ini mengemukakan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot yang berbobot tadi Bu Isnita. Oke Bu Rahma, menurut saya sebagai observer tadi Bu ya, proses coaching yang Ibu Rahma dan Bu Rita lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Dan juga Bu Rahma sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita, sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Bu Isnita ya, bagaimana proses percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Baik, begitu Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Isnita. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rita. Apa kabar hari ini Bu Isnita? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Rita? Syukurlah kalau kondisi Ibu sehat-sehat saja. Kabar saya juga alhamdulillah sangat baik. Kalau begitu hari ini ada sesi coaching ya sama Ibu Rahmatia? Iya. Oke, jam berapa coachingnya? Ya, saya berencana nanti di jam 12 Bu ya, akan melakukan coaching bersama Bu Rahmatia. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Rahmatia. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya?
Ya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rita yang sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching bersama Ibu Rahmatia. Baik. Baiklah Ibu Yusnita, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan nanti ya. Saya ingin bertanya ke Ibu Yusnita. Yang pertama, nanti akan menjelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu rubrik penilaiannya dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti, dan poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, kemudian menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Baik, selanjutnya apa potensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa yang dimaksud di sini yaitu recite, summarize, dan juga appreciative, ya Bu. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee, kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan yang coachee nanti bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Ya, insya Allah. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Pertama, kompetensi coachee apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ya? Saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik. Jadi nanti kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching ya. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. baik Ibu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi tadi Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, bagaimana yang secara spesifik yang ingin saya observasi Ibu? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Baik Bu, berarti Ibu fokus ya kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Ya, nantinya saya yang pertama ya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari main asumsi maupun asosiasi.
Yang kedua, saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Ibu. Demikian Ibu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu nanti. Setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelumnya. Saya melaksanakan coaching nantinya ya Bu ya. Baik Bu, sampai ketemu lagi Bu ya. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahmatia. Waalaikumsalam Bu Isnita, selamat siang juga Bu Isnita. Bagaimana kabar Bu Rahmatia? Alhamdulillah sehat Bu Isnita. Hari ini kita kan akan melakukan coaching melalui Alur Tirta Bu ya. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan apa ya kira-kira permasalahan yang akan Ibu sampaikan. Jadi begini Bu Isnita, saya ada sedikit permasalahan ya Bu ya, tentang siswa saya yang di dalam kelas itu kebanyakan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, jadi ada siswa Ibu nih yang pasif dalam pembelajaran Bu ya? Iya benar Bu Isnita. Lalu di waktu kita yang singkat ini Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu Rahmatia dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu ya? Jadi begini Bu Isnita, saya ingin menemukan bagaimana langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya agar saya itu bisa meningkatkan keaktifan siswa-siswa saya di dalam pembelajaran di dalam kelas nantinya Bu Isnita. Oke, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Bu ya dalam belajar. Iya benar Bu Isnita. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif itu seperti apa Bu ya Bu Rahmatia? Jadi kalau menurut saya Bu, kalau ciri-ciri siswa yang aktif itu adalah siswa-siswa yang menyimak pembelajaran itu dengan baik Bu Isnita, baik yang saya sampaikan atau pada saat teman-temannya di dalam kelas itu mempresentasikan hasil tugasnya. Kemudian pada saat kami melakukan kegiatan tanya jawab, di situ juga ada hubungan timbal balik Bu Yusnita. Pada saat saya bertanya, murid-murid saya itu menjawab. Kemudian pada saat murid-murid saya itu bertanya, kemudian ada juga siswa-siswa yang lain itu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh temannya dan tidak saya langsung yang menjawabnya. Jadi menurut Bu Rahmatia, siswa yang aktif itu dalam pembelajaran itu seperti siswa yang menyimak pembelajaran dengan baik, kemudian baik materi itu disampaikan oleh guru pada saat pembelajaran maupun pada saat presentasi tugas di depan kelas, serta mengumpulkan tugas tepat waktu Bu ya. Jadi kira-kira nih ya siswa Bu Rahmatia bisa tidak aktif dalam pembelajaran itu kenapa ya? Kalau saya lihat sih Bu, mungkin siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran mungkin karena ini Bu ya, karena mereka kurang paham mungkin tentang pembelajaran yang saya berikan Bu, tentang baik itu tentang konsep dasarnya ataupun mungkin metode-metode pembelajaran yang saya gunakan lebih monoton mungkin Bu Yusminta. Oh gitu Bu Rahmatia. Berarti yang menjadi landasan Ibu bahwa ada siswa yang menyebabkan pasif dalam belajar dan tidak aktif mengikuti pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira rencana Ibu Rahmatia untuk kedepannya seperti apa ya? Rencananya untuk kedepannya saya nanti akan mengajar di dalam kelas itu dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya Bu Yusnita. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan juga harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, mungkin seperti itu Bu Yusnita.
Oh, berarti Bu Rahmatia akan menerapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi gitu ya. Berarti Ibu akan menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi gitu Bu ya. Kira-kira dalam penerapan model dan media yang bervariasi, adakah kendala yang Ibu Rahmatia hadapi? Kalau menurut saya Bu, mungkin kendala yang saya hadapi tetap ada Bu ya, apalagi pada saat saya merancang media pembelajaran itu secara bervariasi, apalagi saya bilang Bu, saya juga masih gaptek dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oh begitu Bu ya. Nah kira-kira ada nggak yang misalnya siapa rekan atau teman yang bisa membantu Ibu Rahmatia? Insya Allah ada Bu, apalagi di sekolah kami kan, di sekolah kita ini kan ada guru TIK ya Bu, yang mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut dalam merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, berarti ada rekan yang membantu Ibu Rahmatia ya. Kira-kira kapan tuh Bu rencananya Bu? Rencananya secepatnya mungkin Bu Yusnita, kalau bisa besok saya juga harus langsung merancang media pembelajaran ya. Nah kira-kira kapan nih Bu Rahmatia rencananya? Rencananya secepat mungkin ya Bu Yusnita, kalau memang besok rekan saya tersebut, guru TIK tersebut ada waktu luang, saya akan berjumpa langsung dengan beliau dan saya akan langsung belajar bagaimana cara merancang media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Oh berarti secepatnya Bu Rahmatia akan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Bu ya. Memasuki akhir percakapan kita nih Bu ya, kira-kira apa yang Ibu Rahmatia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Banyak ya Bu Isminta yang saya dapatkan, di mana saya mendapatkan bagaimana solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi, di mana yang tadinya permasalahan solusi tersebut tidak terpikirkan oleh saya Bu Isminta. Selanjutnya nanti kan saya berharap Ibu Rahmatia bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan ya. Saya juga nantinya berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu Rahmatia. Kemudian saya ingin melihat hasil perubahan-perubahan apa yang akan ada di kelas Bu Rahmatia. Terima kasih Bu Rahmatia, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan kita kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa ya coachingnya tadi dengan Ibu Rahmatia, sangat berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya yang saya harapkan sudah bisa tercapai Bu ya. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Bu Rahmatia, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Bu Rahmatia itu bisa tersampaikan. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap push, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur cerita. Ya baik Ibu, jadi sudah tercapai Bu ya? Ya, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya menurut saya sudah Bu. Oke. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Baik Bu. Berdasarkan observasi yang saya, menurut saya itu percakapan coaching Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita Bu ya. Iya. Nah kemudian Ibu juga menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching. Itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya.
Jadi Ibu memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya, Bu. Dan selain itu, Ibu juga menerapkan prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Ada fokus kompetensi yang saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik yang Ibu lakukan. Kemudian itu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya itu sudah tercapai. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Ibu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan lalu saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baik. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching Bu ya. Ya, saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan Bu ya dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik Bu ya. Kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Kalau menurut saya untuk saat ini cukup Bu ya. Oke, nah baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Isnita. Ada apa nih Bu Isnita? Gini loh Bu Rita, saya ada yang ingin saya ceritakan sama Bu Rita. Kira-kira ada waktu nggak sebentar? Tentu ada Bu Isnita. Kebetulan juga saya baru selesai mengajar. Sebetulnya saya ini sekarang ada sedikit masalah nih Bu, terkait dengan pembelajaran matematika di kelas. Saya ini kan mengajar di kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calistung. Jadi hal inilah yang menjadi siswa saya itu takut pelajaran matematika, sehingga karena rasa takut itulah nilai-nilai anak tersebut menjadi kurang atau di bawah KKM gitu. Oh begitu. Jadi menurut Bu Isnita, mengapa nih anak-anak kok takut pada pelajaran matematika sehingga nilainya berkurang di bawah KKM? Iya Bu, benar Bu Rita. Gimana ya Bu Rita, kan itu siswa-siswa saya begitu kan. Saya merasa tidak nyaman karena ada nilai yang di bawah KKM. Murid-murid saya itu kan takut begitu saat mulai pelajaran matematika gitu Bu. Oh begitu ceritanya. Maaf nih Bu Isnita, kalau saya boleh tahu kenapa anak-anak jadi takut dengan pembelajaran matematika? Memangnya ada yang salah dengan Bu Isnita mengajar? Saya juga kurang tahu ya Bu Rita. Mungkin cara mengajar saya yang klasikal begitu. Nah, ketika saya memberi penjelasan kepada siswa saya mengharapkan murid saya itu duduk tenang dulu, patuh, baru saya memberikan pelajaran. Kemudian karena murid udah patuh tadi, saya baru bisa menjelaskan pelajarannya. Mungkin buku yang saya gunakan cuma sekedar buku-buku bacaan begitu Bu. Oh begitu Bu Isnita. Iya Bu. Jadi gini Bu Isnita, dari yang Bu Isnita ceritakan tadi ke saya, apa yang ingin Ibu Isnita harapkan, permasalahan yang Ibu Isnita jadi beban sekarang? Saya
berharap nih kan bisa memberikan solusi dari obrolan kita Ibu, supaya murid-murid saya di kelas itu bisa menyukai pelajaran matematika dan bisa memahami materi matematika itu dengan baik Bu. Oh, berarti Bu Isnita mau mencari solusi Iya. supaya anak-anak itu menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi matematika. Iya. Maaf Bu Isnita, kalau boleh saya tahu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan metode apa itu? Kalau media sama metode ya cuma begitu-begitu aja sih Bu. Kalau mengajar kan tadi saya bilang secara klasikal gitu. Yeah. Kemudian siswa saya itu mendengarkan, saya baru mengajar ya seperti ceramah ya, dan terus untuk media pembelajaran saya hanya menggunakan buku bacaan yang dibawa murid serta buku-buku yang tersedia di perpustakaan saja. Oke. Mengenai materi saat ini yang Bu Isnita ajarkan itu apa? Untuk saat ini kan saya sedang mengajarkan menulis lambang bilangan dari angka 1 sampai 10 begitu Bu ya. Terus menuliskan benda-benda yang lambang-lambang benda yang disajikan Bu. Saya juga mencoba untuk menyajikan bilangan acak begitu untuk kemudian meminta anak-anak untuk mengurutkan benda-benda tersebut. Iya. Menurut Bu Isnita nih, anak-anak yang menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa sih? Menurut saya itu kan murid yang menyukai pembelajaran matematika itu murid yang antusias saat saya mengajar, kemudian fokus dalam pelajaran matematika, kemudian memahami materi bilangan dan yang bisa membaca dan menulis tentunya Bu, dari angka 1 bilangan 1 sampai 10 Bu. Oke, jadi begitu ya Bu Isnita. Nah, jadi idealnya murid yang menyukai pembelajaran dan memahami materi itu seperti yang dijelaskan Bu Isnita tadi, yang antusias dan fokus pada pembelajaran matematika. Oke Bu Isnita, menurut Bu Isnita, murid-murid Bu Isnita kalau kita kategorikan tuh di level 1 sampai 10, kira-kira di level mana tuh? Mungkin bisa sih Bu, untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10, tapi untuk menyukai pembelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan dari level 5 ke level 7 dulu. Karena untuk menyukai pelajaran matematika mungkin membutuhkan proses gitu Bu ya. Berarti untuk di level 7 dulu. Oke. Menurut Bu Isnita, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Isnita itu berada di level 7 tadi ya? Itu bagaimana? Jadi gini Bu, dulu kan saya pernah mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan video pembelajaran bahasa Indonesia dan menggunakan video pembelajaran. Lalu bisa sih Bu, untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan dari level 5 ke level 7 dulu Bu. Karena butuh proses. Kalau menyukai itu kan butuh proses kan, harus ada prosesnya. Berarti di level 7 dan 10 gitu Bu. Oke, menurut Bu Isnita, apa sih yang bisa Bu Isnita lakukan untuk membantu murid-murid Bu Isnita supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pembelajaran matematika untuk mencapai level 7 sampai ke 10? Ini Bu, dulu kan saya pernah mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya gitu ya. Dan mereka sangat suka dan sangat antusias saat mengikuti pembelajaran. Nah, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pelajaran Ibu Isnita, pembelajaran bahasa Indonesia tadi ya, dengan menggunakan video pembelajaran. Lalu kira-kira untuk kedepannya nih, apa yang akan Bu Isnita lakukan untuk pembelajaran matematika? Mungkin saya harus membuat video pembelajaran yang menggunakan video gitu ya, menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya ya Bu ya. Kemudian saya juga akan membuat video pembelajaran dan mungkin saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajaran, baik berupa itu kartu bilangan, supaya pembelajaran saya menjadi menarik dan anak-anak juga senang.
Lalu untuk penilaian nanti saya berikan gambar-gambar untuk mereka itu begitu Bu. Wow, Bu Isnita, sangat menarik sekali ya. Iya. Oh ya Bu Isnita, kira-kira untuk ukuran keberhasilan rencana aksi ini sepertinya Bu Isnita bagaimana? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ini tuh saat mereka senang Bu ya, dan antusias saat pelajaran matematika, lalu memahami materi bilangan dengan baik Bu. Oke Bu Isnita, rencananya sudah baik ini Bu Isnita. Menurut Bu Isnita ada tidak kendala dalam menerapkan rencana Bu Isnita nanti? Mungkin kendalanya itu saya butuh waktu butuh waktu untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang diperlukan di dalam kelas nanti. Kira-kira nih Bu Isnita, waktu berapa lama untuk Ibu Isnita menyiapkan media tersebut? Mungkin butuh waktu 2-3 hari begitu Bu. Apakah ada seseorang nih yang mungkin bisa membantu Bu Isnita untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Oh tentu, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang kebetulan memahami pandai mengoperasikan komputer gitu Bu ya. Saya akan meminta beliau untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajaran juga bersama rekan saya Bu Nurul nanti di sekolah. Baik Bu Isnita, kira-kira kapan nih Bu Isnita mau menerapkannya di kelas? Saya akan menerapkannya secepat mungkin Bu ya. Mungkin hari Senin saya akan melakukannya. Baik Bu Isnita, semoga nanti dengan ide-ide Bu Isnita yang kreatif yang Bu Isnita sampaikan ke anak-anak lebih menyukai pembelajaran matematika dan memahami materi bilangan dari 1 sampai 10. Nah, dari obrolan kita nih Bu Isnita, apa yang bisa Bu Isnita dapatkan? Alhamdulillah ya, saya merasa senang setelah berbincang-bincang dengan Bu Rita Zahara. Saya sekarang mendapat pencerahan atau mendapat solusi dari permasalahan saya yang tadinya saya buntu, sekarang sudah saya dapat ide-ide untuk membuat pembelajaran saya lebih menarik di kelas sehingga anak-anak saya nanti dapat menyukai pelajaran matematika Bu. Semoga tercapai ya Bu Isnita. Oke, semoga Bu Isnita nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh bantuan jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Iya Bu, terima kasih Bu Rita atas waktunya sudah mendengar permasalahan saya. Baik, sama-sama Bu Isnita. Iya.